Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Pernahkah kita membuktikannya? Jika kita pergi ke berbagai tempat, cobalah perhatikan perbedaannya dengan tempat tinggal kita saat ini. Oleh karena itu, pembelajaran kita kali ini tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas. Nama saya Ainur Rafiq, staf pengajar di MTS Negeri 2 Kota Surabaya. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Kali ini kita akan membahas pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang marilah kita bahas pengertian tentang ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Di dalamnya banyak sekali kehidupan, bahkan ribuan, yang membutuhkan ruang perairan. Ruang juga bisa berupa sungai, di mana di dalamnya juga banyak kehidupan yang ada di dalam sungai. Ruang juga bisa berupa danau. Salah satu danau ini disebut Danau Tiwu Nuamuri Kofai, merupakan tempat kumpul arwah muda-mudi yang sudah meninggal dunia. Warna. Sementara danau yang warnanya biru atau Danau Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya arwah-arwah yang berusia lanjut. Terakhir, Danau Tiwu Atapolo. Masyarakat sekitar percaya warna merah atau terkadang berubah menjadi hitam pekat merupakan tempat berkumpulnya arwah orang-orang yang semasa hidupnya suka berbuat jahat. Terlepas dari kepercayaan masyarakat sekitar, secara ilmiah perubahan warna pada ketiga danau merupakan faktor kandungan mineral, lumut, dan batu-batuan di dalam kawah dan juga pengaruh. Ruang juga ada di bawah permukaan yang berupa air tanah, di mana sampai kedalaman tertinggi. Ruang juga bisa mencakup lapisan tanah.
Ruang juga bisa berupa batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang yang lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Pertanian, paparannya mengancam kualitas sayur kubis yang dibudidayakan warga Tengger. Petani pun memanen kubisnya lebih awal meski harganya sangat murah. Seperti dilakukan Fendi, salah satu petani kubis asal desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sayuran kubis yang ditanamnya terpaksa dipanen lebih awal sebab terpapar abu. Diketahui abu vulkanik mengandung silika sehingga sangat berbahaya jika terlalu lama memapar sayuran jenis kol atau kubis. Guling ketara. Dari ilustrasi tersebut, maka terjadi perbedaan sumber daya alam di negara yang mengakibatkan terjadilah interaksi antar ruang melalui jalur perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, satu menuju tempat kerja, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi, dan migrasi.
adalah salah satu contoh pemanfaatan fasilitas umum. Interaksi ruang juga bisa berupa barang. Interaksi ruang juga bisa berupa informasi, perpindahan ide, gagasan, dan informasi. Ini adalah salah satu contoh bentuk daripada teknologi tepat guna di bidang pertanian. Pak. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, komplementari atau kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, Indramayu merupakan penghasil padi, sedangkan Subang penghasil sayuran. Dua daerah ini akan menjalin suatu interaksi dengan wilayah satu dengan yang lain melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, saling melengkapi atau komplementari. Apabila ada wilayah A surplus daripada sayuran, sedangkan wilayah B surplus daripada perikanan. Di antara dua daerah ini, keduanya saling membutuhkan sehingga terjadilah saling melengkapi seperti film yang ada di dalam video pembelajaran kali ini. Lumayan banyak ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Wah, kita melakukan pemanenan itu seminggu 2 kali ya teman-teman. Masuk TV apa ini? Aduh, lagi foto mesti. Tiga adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Pedagang sayur dari Bandung biasanya membeli ikan dari Surabaya, tapi sejak ada ikan dari Indramayu, maka mereka lebih dekat membeli ikan di Indramayu karena jaraknya lebih dekat. Kesempatan antara, apabila wilayah A surplus atau terlalu banyak sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan, sedangkan wilayah C surplus ikan juga. Yang awalnya wilayah A terjalin interaksi perdagangan dengan wilayah B, namun karena ada wilayah C yang juga surplus ikan, maka wilayah A lebih cenderung berinteraksi dengan wilayah C karena jaraknya lebih dekat ketimbang wilayah A ke wilayah B. Kemudahan transfer. Kemudahan transfer adalah pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Jika biaya tersebut terlalu tinggi,